Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang pemerintahan nasional. Istilah pemerintah dan pemerintahan nasional itu ada dua istilah yang berbeda. Jadi kalau pemerintah dan pemerintahan itu dia ada dua istilah yang berbeda. Kalau pemerintah, kalau saya sebutkan misalnya pemerintah Aceh, itu hanya terdiri dari gubernur, bupati, dan jajarannya. Ya, nanti kalau saya tanya apa perbedaan antara kata-kata pemerintah dengan pemerintahan, nanti harus bisa jawab ya. Kalau yang dimaksud dengan pemerintah, ya, itu adalah hanya terdiri dari eksekutif saja. Jadi kalau pemerintah itu hanya terdiri dari eksekutif saja dengan lembaga-lembaga yang di bawahnya seperti kementerian, lembaga non-kementerian dan sebagainya. Kalau saya sebutkan misalnya pemerintah Indonesia, baru itu hanya terdiri dari presiden dan para menteri dan pembantu-pembantunya sampai ke lembaga non-departemen. Kalau disebutkan dengan pemerintahan, itu terdiri minimal presiden dan DPR, mungkin juga masuk MPR dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya pemerintah Aceh, berarti itu hanya gubernur dan SKPA-nya. Ya, kalau disebut dengan pemerintahan Aceh, berarti di situ ada DPR dan juga ada gubernur. Kalau pemerintah Kabupaten Aceh Barat, berarti itu terdiri dari bupati dan seluruh jajarannya. Kalau disebut dengan pemerintahan Aceh Barat, berarti di situ ada DPRK dan atau DPRD. Ya, sudah paham ya? Baik. Ya, untuk pemerintahan kita lihat dulu tentang bagaimana pemerintahan nasional ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, karena kita harus berpegang ke Undang-Undang Dasar 45, ya, berdasarkan karena ini menjadi dasar bagi kita dalam bernegara, ya, bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 itu, ya, itu dibangun atau disusun atau disahkan pada tahun 1945. Sampai dengan sekarang sudah mengalami berbagai revisi dan perubahan. Nanti kita akan mempelajari apa-apa saja yang berubah. Kemudian di tahun 1949 dan 1959 itu kita berganti undang-undangnya, ya, undang-undangnya menjadi Konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat, dan juga waktu itu juga berlaku Undang-Undang Dasar sementara, ya, tahun 1950, ya. Jadi dari tahun 1949 sampai dengan 1953, ya kan? Itu Konstitusi 1945 itu berhenti dia, hampir 10 tahun. Yang berlaku waktu itu adalah negara RIS, Republik Indonesia Serikat, dan juga Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Ya, ini kalau kita berandai-andai nih, kalau seandainya dulu pemerintah kita, ya, kalau dulu seandainya pemerintah kita itu menganut Republik Indonesia Serikat seperti Malaysia, mungkin negara kita ini perkembangannya antar provinsi itu hampir sama dia. Jadi kelebihan negara serikat itu, seperti Amerika Serikat, negara federal ya, seperti Malaysia. Jadi ibu kota Kuala Lumpur itu, dia sama besar dengan ibu kota yang ada di Penang, yang ada sebagainya. Tapi karena kita menganut negara persatuan dan kesatuan yang kita kembali kepada
Undang-Undang Dasar 1945, ya, melalui dekret Presiden tahun 1945. Makanya kita menganut negara kesatuan, di mana seluruh proses-proses administrasi dan sebagainya itu sangat sentralistik, walaupun kita menganut azas otonomi. Ya, makanya sekarang nih kampung yang paling besar di Indonesia ini adalah Jakarta. Jadi kalau misalnya kita punya uang, ya misalnya kalau kita memiliki uang 100% di Indonesia, maka 80% dari uang itu beredar di Jabodetabek, ya, Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, dan sekitarnya. Sementara 10% lagi, ya, itu beredar di luar kota-kota tersebut, misalnya di Surabaya, di Medan, di Makassar, dan juga di beberapa kota-kota besar lainnya. Kemudian 10% lagi beredarlah di luar dua kawasan sebelumnya saya sebutkan, yaitu dari Jabodetabek, kemudian kota-kota besar. Kemudian misalnya dapatlah Aceh uang beredar itu, kalau setiap tahunnya dari DIPA yang kita lihat itu sekitar 38 miliar. 38 miliar, sementara kalau kita bandingkan dengan katakanlah APBN-nya sekitar 3.000%, maka itu tidak sampai dari 1% uang beredar di Aceh. Makanya pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia ini dia mengalami hal yang berbeda-beda karena tergantung daripada aktivitas ekonomi dari jumlah uang yang beredar. Terlalu sentralisasi, ya, sentralisasi. Sementara negara federasi seperti Amerika dan juga Malaysia, mereka cuma mengurus 5 hal saja mungkin, ya, seperti pertahanan. Kalau kepolisian juga ada, tapi hanya kepolisian yang bersifat federal, yang antar negara. Kemudian masalah pajak, mungkin ya, pajak-pajak yang bersifat nasional, ya, mungkin juga penegakan hukum dan pengadilan. Ya, jadi sebenarnya otonomi itu ada dua versi otonomi. Ya, otonomi itu ada 2 versi. Yang pertama adalah otonomi political perspektif. Otonomi, nanti saya tanya, ya, ini pengetahuan penting. Ya, political perspektif. Ya, otonomi political perspektif. Yang kedua, otonomi administratif perspektif. Nah, kalau yang pertama, atau otonomi political perspektif, artinya pemerintah itu memberikan otonomi sepenuhnya kepada sebuah daerah. Misalnya kalau di Aceh diberikan otonomi penuh tuh punya polisi sendiri, polisi Aceh, ya. Kemudian bisa melakukan kerjasama internasional sendiri. Ya, pusat hanya mengatur masalah politik luar negeri. Mungkin juga satu lagi pertahanan. Kemudian juga mungkin pengadilan. Ya kan? Kemudian juga yang lainnya. Jadi otonominya ini seperti, ya, tidak 100%, tapi seperti daripada otonomi penuh. Ya, hampir sama dengan negara serikat. Itu namanya otonomi political perspektif. Mungkin adik-adik semuanya kan sudah belajar tentang UPA, Undang-Undang Pemerintah Aceh, ya, walaupun di situ banyak otonomi khusus, tapi itu belum mencerminkan otonomi political perspektif, karena sebenarnya kita hampir-hampir sama juga dengan daerah-daerah lain, kecuali kita hanya diberikan beberapa lembaga khusus, kemudian juga diberikan dana otonomi yang akan berakhir. Nanti kita juga akan membahasnya, ya. Nah, jadi sementara yang namanya
Otonomi administratif perspektif itu adalah persepsi terhadap otonomi, tapi hanya bersifat administrasi. Dulunya gaji dibayar oleh pusat, dikirimkan uangnya ke kas daerah, kemudian daerah yang bayar gaji, walaupun uangnya masih dari pusat. Kemudian dulu kalau mengangkat sekda, ya sekda kabupaten itu uang SK-nya dari presiden. Sekarang cukup oleh gubernur. Jadi hanya bersifat administrasi saja yang disampaikan. Nah, jadi nanti kalau saya tanya apa yang saudara ketahui tentang bentuk negara serikat dengan negara persatuan, sudah bisa jawab? Sudah bisa jawab belum? Ya, efeknya nanti, misalnya kalau negara, boleh cerita nih, kalau negara serikat, daerah mungkin hanya mengurus, pusat hanya mengurus 5 hal misalnya nanti ya. Nah, nanti tolong dicatat nanti apa perbedaan antara negara serikat dengan negara kesatuan, negara kesatuan ya. Nanti itu anunya, bisa kirim pertanyaannya nanti ke Gufran ya. Nanti bisa dicari ya. Pertanyaannya, apa beda negara serikat dan negara persatuan dan apa efek baik dan buruknya? Nanti bisa dicari jawabannya melalui internet nanti atau melalui AI dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, tapi ini juga belum tentu keluar nanti, tapi ini untuk ancar-ancar ya supaya adik-adik bisa tahu. Kemudian apa bedanya otonomi political perspektif dan administrasi perspektif. Ya. Jadi kalau negara serikat adalah negara yang terdiri dari negara-negara bagian, di mana negara pusatnya hanya mengatur masalah-masalah yang esensial, seperti hubungan luar negeri, pertahanan, kemudian juga mungkin juga penegakan hukum, ya, dan politik luar negeri. Kalau negara-negara bagian serikat, mereka bebas untuk melakukan apa saja di luar yang menjadi kewenangan daripada negara serikat. Ya. Kemudian bedanya antara administratif otonomi politikal perspektif, di mana otonomi political perspektif ini dia mempunyai otonomi yang sangat luas, kecuali yang sudah diatur lain yang menjadi kewenangan pusat. Bukan yang ada di pusat diberikan kepada daerah, tapi daerah melepaskan dirinya daripada kewenangan-kewenangan yang seharusnya ada di pusat. Nanti kalau ditanya lagi, bagaimanakah dengan Aceh? Apakah masuk dalam otonomi politikal perspektif atau masuk dalam administrasi perspektif? Ya, jadi itu yang perlu kita bahas. Kemudian pada tahun 1959 itu kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ya, dan sekarang kita sudah masuki juga 4 tahap amandemen pasca reformasi Undang-Undang 1945 tersebut. Ya. Kemudian ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang bertanya, tunjuk tangan ya. Ada bertanya. Baik. Kemudian hakikat daripada Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Ada tiga fungsi. Ada 3 fungsi atau ada 3 hakikat daripada Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi dasar hukum tertulis yang merupakan norma hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan Indonesia. Semua peraturan harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengannya. Jadi fungsi pertama dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai hukum dasar tertulis.
Ya, semua produk hukum yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya gimana? Misalnya ada orang mengajukan undang-undang tentang uh, perkawinan sejenis. Ya, kalau di beberapa negara lain kan sudah ada itu, di Thailand sudah ada, di beberapa tempat sudah ada. Di Indonesia tidak boleh, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bertentangannya di mana mungkin? Mungkin karena ada beberapa pasal yang berhubungan dengan masalah agama. Ya, jadi fungsi Undang-Undang Dasar atau hakikat Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama adalah sebagai hukum dasar tertulis, ya, sebagai hukum dasar tertulis di mana norma hukum, ya, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai norma hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan Indonesia. Semua peraturan harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengannya. Itu tujuan hakikat Undang-Undang Dasar 45 yang pertama. Yang kedua, hakikat daripada Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah kontrak sosial. Ya, yang kedua kontrak sosial. Yaitu konstitusi itu mencerminkan kesepakatan seluruh rakyat Indonesia tentang prinsip-prinsip dasar bernegara. Ini menjadi landasan legitimasi kekuasaan pemerintahan. Ya, jadi semuanya bersepakat dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita bersepakat untuk memegang prinsip-prinsip dasar dalam bernegara. Yang ketiga, sebagai panduan penyelenggaraan negara. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu memuat pedoman sistematis tentang struktur, fungsi, batas-batas kekuasaan negara, juga mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Jadi di situ juga diatur mengenai tujuan bernegara. Di hakikat daripada Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 3. Apa yang pertama tadi? Adalah sebagai hukum dasar yang tertulis, di mana seluruh hukum-hukum yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian merupakan kontrak sosial, ya, artinya mencerminkan kesepakatan seluruh rakyat Indonesia, ya, untuk prinsip-prinsip dalam hidup bernegara, ya. Disitulah lahirnya legitimasi, ya. Jadi secara garis besar struktur Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 4. Ya, yang pertama yang disebut dengan preambel atau pembukaan. Pembukaan ini berisi dasar filosofi dan tujuan negara yang tidak dapat diubah. Ya, yang kedua strukturnya adalah batang tubuh. Ya, batang tubuh ini terdiri dari pasal-pasal yang mengatur tentang sistem pemerintahan dan lembaga negara. Kemudian yang ketiga ada penjelasan. Ya, penjelasan ini setelah amandemen, penjelasan tidak lagi menjadi bagian daripada resmi daripada 1945. Jadi untuk setelah revisi ini penjelasan nggak masuk lagi dia ke dalam struktur Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian lampiran berisi aturan peralihan dan aturan tambahan. Ya, jadi secara garis besar gitu isinya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari berapa alinea? Biasanya kan pernah ikut upacara. Terdiri dari 4 alinea. Ya. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea. Alinea pertama itu berisikan tentang peri kemanusiaan dan aspek historis kemerdekaan Indonesia. Intinya seperti itu. Alinea pertama. Ya, kemudian alinea kedua, perjuangan dan pencapaian kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, motivasi spiritual dan psikologis kemerdekaan. Yang keempat adalah berisi, ini yang sangat penting,
berisi tujuan negara dan dasar negara Pancasila. Yang keempat. Ya, yang keempat. Kemudian ada inti yang sangat penting dalam sistem pemerintahan nasional kita, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila itu bukan ideologi negara, ya. Dia cenderung sebagai dasar negara. Kalau ideologi itu seperti komunis itu, ya, itu baru ideologi namanya. Jadi yang pertama adalah penghormatan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Ini sebagai landasan moral dan juga sebagai landasan spiritual sebagai sebuah bangsa. Ya. Kemudian sila yang kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai bentuk penghormatan terhadap hak azazi manusia. Ya. Tadi yang pertama tadi sebagai landasan moral dan spiritual bangsa. Kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai penghormatan terhadap hak-hak azazi manusia. Kemudian sila yang ketiga tentang persatuan Indonesia. Ya, ini sebagai satu bentuk kesatuan dan keberagaman. Di biji yang belanja di nanti kalau kayak itu. Kaji dengan jaju pun jaju dia yang tak jun nanti kajak ke sini boh boh okay, boh kan get ya. Yang kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini merupakan prinsip demokrasi dan musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan kesetaraan ekonomi dan kesejahteraan. Nanti kalau saya tanya, coba Anda beberkan atau paparkan tentang, ya, tolong Anda beberkan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Ya, nanti dijelaskan. Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sila ini mencerminkan tentang landasan moral dan spiritual bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia ini terdiri dari banyak suku bangsa, ya, yang menganut spiritual dan religiositas atau spiritual ataupun moral. Ya, moral kita ada dari Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada kepercayaan, juga ada kepercayaan lama, ya, seperti Wiwitan dan sebagainya. Ya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sebuah bentuk penghormatan terhadap hak azazi manusia. Hak azazi manusia itu diberikan oleh negara atau dia lahir sendiri? Ada yang bisa jawab? Apa-apa saja hak azazi manusia itu? Hak untuk pendapat, hak itu diberikan oleh negara atau hak itu memang dibawa lahir dari kita lahir? Hak azazi manusia. Ada yang bisa jawab? Ya. Hak azazi manusia adalah hak azazi yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Dia harus punya hak hidup, ya, harus bebas mengeluarkan pendapat, lain sebagainya. Di mana peran negara dalam hak azazi manusia? Yaitu melindungi hak tersebut supaya tetap terjaga dengan baik. Mungkin kalau ada yang nonton tentang perdebatan antara Rocky Gerung dengan salah seorang pengacara, itu yang ditanya.
Ya, hak asasi manusia itu apakah hak yang diberikan oleh negara? Pak pengacara itu Yuda Niningrat namanya tuh mengatakan bahwa itu adalah hak yang diberikan oleh negara. Ya, hak asasi manusia itu bukan hak yang diberikan oleh negara, tetapi hak yang kita bawa sejak kita lahir, hak hidup, ya, hak untuk mendapatkan apa namanya itu bisa mengeluarkan pendapat. Negara hanya melakukan perlindungan. Jadi Pancasila itu dia yang ketuhanan yang Maha Esa itu cenderung berbicara masalah moral dan masalah spiritual. Tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, itu berbicara menyangkut tentang hak asasi manusia, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Makanya disebut dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kemudian Persatuan Indonesia, kesatuan dan keberagaman. Ya, kesatuan dan keberagaman. Kita ini punya banyak sekali suku bangsa. Ya, kita banyak sekali bahasa. Ya, maksudnya ini adalah kita menghormati kesatuan dan keberagaman ini. Tapi beberapa negara besar yang sentralistik seperti Cina misalnya, itu mereka sudah tidak lagi menganut sentralisasi seperti itu, terutama di bidang ekonomi. Ekonomi itu mereka tidak anut lagi. Rusia juga sekarang sudah pecah-pecah dia, ya, sudah pecah-pecah. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan, ini merupakan prinsip demokrasi dan musyawarah. Demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, ini prinsip-prinsip pemerintahan nasional kita, yaitu dalam Pancasila. Jadi kalau saya tanya nanti, coba Anda paparkan prinsip-prinsip pemerintahan nasional di Indonesia. Kita menganut prinsip dalam Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita cenderung kepada penghormatan ataupun landasan moral dan spiritual dalam berbangsa dan bernegara. Kita tidak menganut azas ateis, walaupun sekarang sudah banyak yang ateis ya. Secara terang-terangan mereka juga sudah bicara. Ada yang agnostis, ya, agnostis. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebuah negara pemerintahan nasional itu harus memiliki penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kemudian Persatuan Indonesia, yaitu kesatuan dalam keberagaman. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan adalah merupakan prinsip demokrasi dan musyawarah. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nanti kita juga akan belajar tentang pemerintahan nasional, tapi dari sudut pemerintah daerah, ya, pemerintah daerah. Kemudian juga nanti bagaimana tentang pemerintahan di desa. Di desa sekarang ini berdasarkan undang-undang desa. Jadi sistem pemerintahan Indonesia itu ada 3 unsur. Ya, sistem pemerintahan Indonesia itu terdiri dari 3 unsur pokok. Yang pertama, kita menganut sistem presidensial. Ya, bukan presidennya yang sial, tapi presidensial. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kalau di beberapa negara itu dipisahkan dia. Kepala negara itu beda, kepala pemerintahan juga beda. Kita menganut sistem presidensial, berbeda dengan sistem parlementer. Parlementer itu kepala negaranya lain,
kepala pemerintahan lain, atau biasa juga disebut dengan Perdana Menteri, tapi kadangkala juga ada disebut dengan Presiden. Ya, seperti Singapura, mereka menganut parlementer. Singapura punya presiden ya. Sekarang presidennya perempuan. Orang Melayu kayaknya. Kalau dulu waktu saya pidato dulu di waktu pasca tsunami itu, presidennya itu orang India. Nah, mereka punya Perdana Menteri yang menjalankan pemerintahan eksekutif, yaitu kalau dulu yang paling terkenal tuh Lee Kuan Yew. Kemudian ada juga anaknya pernah juga, ya. Jadi sistem pemerintahan Indonesia itu ada 3 hakikatnya. Yang pertama adalah menganut sistem presidensial, di mana presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus juga bertindak sebagai kepala daerah, kepala pemerintahan. Kemudian yang kedua, kita menganut prinsip trias politika. Trias politika siapa yang buat dulu? Montesquieu. Dia mengatakan ada 3 unsur, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif yang menjalankan, yudikatif yang memutuskan, legislatif yang membuat undang-undang. Nah, kita juga menganut ajaran tersebut, tetapi tidak sepenuhnya, karena juga ada lembaga-lembaga tertentu yang ditimbulkan, misalnya BPK dan sebagainya. Tapi kita juga menganut prinsip trias politika tersebut. Ada yang pembagian kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Walaupun yudikatif ini kadang-kadang dia ada beberapa lembaga. Kalau legislatif juga ada beberapa lembaga kan? Ada MPR, ada DPR, ada DPD, ada 3. Kemudian kalau yang legislatif, yudikatif, ada MA, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, ya banyak tepatnya. Ya, jadi itu prinsip yang kedua. Kita tetap menganut prinsip trias politika. Yang ketiga, kita menganut azas atau prinsip atau unsur kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 melalui pemilihan umum. Ya, terutama pemilihan terhadap presiden. Kita sudah tahu tentang prinsip pemerintahan Indonesia terdiri dari sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari 3 unsur pokok yang dipegang. Yang pertama sistem presidensial, di mana kepala negara dan kepala pemerintahan berada di satu tangan, yaitu tangan presiden. Maka disebut dengan kepala negara, atau juga disebut kadang-kadang dengan presiden. Kemudian kita juga mengandung prinsip trias politika. Yang ketiga, kita menganut prinsip kedaulatan rakyat. Ya. Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur tentang 8 lembaga negara utama. Ya. Ada 8 lembaga negara yang paling utama. Masing-masing memiliki kedudukan, fungsi, dan wewenang yang berbeda dalam sistem ketatanegaraan. Apa-apa saja lembaga tersebut? Ada 8 tadi kan? Yang pertama adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini juga mungkin yang pertama adalah fungsi daripada MPR ini adalah fungsi kewenangan atau memiliki kewenangan konstitusional. Jadi ada tiga fungsi di MPR ini. Ya, fungsi MPR itu ada 3. Yang pertama adalah fungsi konstitusional. Artinya MPR itu bisa mengubah
dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 melalui mekanisme yang ketat. Jadi bisa mengubah konstitusi. Misalnya MPR hari ini rapat mengubah konstitusi menjadi konstitusi Indonesia Serikat, boleh. MPR dari apa saja? MPR, DPD, dan DPR. Seluruh anggota DPR adalah anggota MP, seluruh anggota DPD adalah anggota MPR. Yang kedua, memiliki fungsi untuk melantik presiden dan wakil presiden. Melangsungkan upacara kenegaraan untuk pelantikan pejabat tertinggi. Yang ketiga, ya, mempunyai fungsi untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden. Ya, memutuskan pemberhentian presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau seandainya presiden di impeachment dan sebagainya. Ya. DPR. Yang kedua, tadi kan yang pertama apa? MPR. Ada berapa tadi? Ada 8, ya. MPR tadi yaitu untuk mengubah konstitusi. Ya. Melantik presiden dan wakil presiden. Kemudian memberhentikan presiden dan presiden. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsinya di DPR itu ada 3. Membuat undang-undang. Itu namanya fungsi legislasi. Yang membuat undang-undang bersama dengan presiden. Itu fungsi pertama DPR. Kita harus tahu tuh fungsi MPR apa, fungsi DPR apa. Ya. Yang kedua fungsi apa? Fungsi anggaran. Nah, pinter. Fungsi budgeting. Bersama dengan presiden membahas mengenai kebutuhan anggaran. Yang berikutnya fungsi pengawasan. Cuma 3 aja dia. Ini kalau ada orang demo-demo ke DPR itu menyampaikan itu apa fungsi mana nih sampaikannya? Ya pengawasan. Nanti dia bisa sampaikan ke eksekutif, ya kan, dan sebagainya. Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Ya. Kata-kata pengawasan beda nggak dengan kata-kata monitoring dan evaluasi? Beda nggak dengan audit? Kemarin kan lagi ribut-ribut audit tentang CSR PT MIFA. Ya. Kalau pengawasan dia lebih cenderung kepada misalnya sudah disepakati dengan DPR misalnya, kita akan membangun jembatan A. Ya, jembatan A. Jembatan itu rupanya tidak dibangun di lokasi yang sudah kita sepakati. Itulah namanya fungsi pengawasan, melihat pengawasannya. Melihat apa namanya itu dan lain sebagainya. DPR berhak nggak dia mengawasi mengenai kualitas? Hah? Tahu dia tentang kualitas jembatan? Nggak tahu lah dia. Ya kan? Jadi pengawasan dimaksudkan di sini adalah mengawasi bahwa sebuah kebijakan itu sudah dilaksanakan sebagaimana yang sudah disepakati. Kalau monitoring evaluasi, itu biasanya dilakukan oleh lembaga teknis untuk memonitor pelaksanaan sebuah kegiatan dan mengevaluasikannya supaya nanti dapat dilakukan hal-hal yang lebih baik untuk di masa yang akan datang. Jadi tetap tidak meminta kwitansi itu, tidak minta kwitansi pembelian dan sebagainya. Itu hanya ada di auditor, yaitu oleh BPKP, inspektorat ataupun BPK, mereka yang harus melakukan audit. Ya, makanya ini adalah 3 hal yang berbeda. Jadi kalau ada anggota DPR minta mana kwitansi pembelian jembatan ini, itu tidak boleh karena itu bukan kewenangan dia.
Mana kontrak jembatan ini? Nggak boleh, karena dia hanya mengawasi bahwa jembatan itu sudah dibangun atau belum, atau dialihkan dananya ke jembatan lain, atau kegiatan lain. Itu yang menjadi pengawasan mereka. Ya, nanti kita akan juga bahas mengenai apa reses, apa pokir nanti, ya, depan. Kemudian fungsi anggaran. Ya, fungsi anggaran itu menetapkan APBN bersama dengan presiden atau menetapkan APBD bersama dengan kepala daerah setelah dibahas. Di 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 Jakarta ada yang namanya Banggar. Banggar di eksekutif yang mewakili presiden. Oh, bukan, tim anggaran pemerintah. Ya, di DPR ada namanya Banggar, Badan Anggaran yang membahas masalah anggaran. Kemudian misalnya di pemerintah Aceh ada namanya TAPA namanya, Tim Anggaran Pemerintah Aceh. Kemudian di DPR ada juga Banggar. Jadi disitulah dibahas mengenai anggarannya. Ya, kemana anggaran ini untuk pendidikan harus 20%, kesehatan 10%, kemudian infrastruktur harus 40%, dan lain sebagainya. Ya, kemudian fungsi yang ketiga, fungsi pengawasan. Kemudian ada lagi yang namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah atau Senator. Ada 4 fungsinya DPD ini. Ya, ada 4 fungsinya. Pertama, fungsi perwakilan daerah. Ya, setiap 4 orang dari setiap provinsi itu sebagai perwakilan daerah. Ya, perwakilan daerah. Dia sebagai perwakilan daerah, di mana dia juga bisa memberikan usulan-usulan terhadap kepada forum DPD terhadap daerah-daerah. Misalnya Haji Uma mengusulkan tentang bagaimana supaya dana otonomi khusus bisa diperpanjang dan sebagainya. Itu fungsi pertama DPD. Kemudian fungsi legislatif tapi terbatas. Ya, mengajukan dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Terbatas ini karena dia hanya bisa mengusulkan tentang undang-undang otonomi daerah. Pertanyaan UUPA kita itu juga ada yang diusulkan oleh yang disusun draft akademisnya oleh oleh DPD, oleh Pak Fahrul Razi. Nah, itu makanya dibilang itu fungsi legislatif tapi terbatas karena hanya menyangkut tentang otonomi, misalnya otonomi Papua misalnya, atau pengusulan terhadap DOB baru, daerah otonomi baru, itu dibolehkan. Ya, yang lain-lainnya itu menjadi urusan DPR. Ya, yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada DPR terkait rancangan undang-undang tertentu. Boleh dia campur tangan terhadap undang-undang tertentu, tapi hanya memberikan pertimbangan. Seperti sekarang lagi ribut-ribut undang-undang tentang TNI. Ya, itu DPD boleh memberikan. Kemudian fungsi yang keempat, mengawasi, atau fungsi pengawasan. Mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berhubungan dengan daerah. Seperti UUPA, undang-undang pemerintah daerah, apalagi yang berhubungan dengan daerah. Mengenai undang-undang keuangan daerah, ya, mengenai keuangan. Nah, jadi ada 4 fungsi daripada DPD. Yang pertama tadi apa? Sebagai perwakilan daerah. Yang kedua, fungsi legislatif terbatas. Ketiga, memberikan pertimbangan. Ya, yang keempat, melakukan pengawasan, terutama mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berhubungan dengan daerah, karena dia memang perwakilan daerah. Presiden dan wakil presiden dan wakil presiden. Yang pertama ada 3 fungsi sebenarnya
presiden dan wakil presiden. Fungsi pertama adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya, kalau saya bilang kepala pemerintahan berarti presiden juga dianggap sebagai orang yang mewakili daripada DPR RI. Ya, presiden memegang kekuasaan eksekutif tertinggi, bertindak sebagai simbol negara dan pemimpin administrasi pemerintahan. Itu yang dimaksud dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memegang kekuasaan eksekutif tertinggi, bertindak sebagai simbol negara dan pemimpin administrasi pemerintahan. Ya. Yang kedua, presiden itu harus dipilih dia, tidak boleh tidak dipilih. Ya. Dipilih langsung oleh rakyat untuk jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Kemudian presiden memiliki kewenangan yang luas, yaitu memegang kekuasaan pemerintahan, mengajukan rancangan undang-undang, menerapkan peraturan pemerintah, dan juga membentuk kabinet. Jadi luas tugas-tugasnya memang disebutkan dalam undang-undang. Ya. Yang berikutnya, kekuasaan presiden ini adalah yang pertama, kekuasaan presiden itu adalah kekuasaan eksekutif. Ya, kekuasaan presiden itu ada 5. Ya, kekuasaan presiden itu ada 5. Yang pertama, kekuasaan eksekutif, eksekusi, menjalankan pemerintahan sesuai dengan undang-undang dasar dan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, presiden itu punya kekuasaan regulatif, ya, menetapkan peraturan pemerintah dan juga perpu. Di samping juga beliau bisa menetapkan yang namanya mengajukan undang-undang. Undang-undang yang sahkannya adalah presiden, tapi dibahas bersama dengan DPR. Tapi presiden bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang itu setingkat dengan undang-undang dalam keadaan mendesak atau yang bersifat genting memaksa, tetapi dia harus diajukan lagi pada sidang berikutnya pada tahun-tahun yang akan datang. Kemudian presiden juga memiliki kekuasaan yudikatif. Apa kekuasaan yudikatif presiden itu? Di bidang kehakiman. Memberikan gerasi, apalagi apalagi abolisi dan juga rehabilitasi. Ya, jadi dia juga bisa campur tuh. Makanya trias politika yang kita anut tidak bersifat absolut. Jadi presiden juga bisa kasih pengampunan yang berbentuk gerasi, amnesti, ya, abolisi, dan rehabilitasi. Kemudian presiden memiliki kekuasaan diplomatik, mengangkat duta dan menerima duta negara lain. Duta besar, diplomat, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, presiden punya kekuasaan militer, menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata. Jadi ada 5 kekuasaan yang dimiliki di tangan presiden, lembaga kepresidenan. Ya, yang pertama tadi apa? Kekuasaan eksekutif. Yang kedua, kekuasaan regulatif. Kemudian kekuasaan yudikatif. Kemudian kekuasaan diplomatik dan kekuasaan militer. Ya, jadi ada 5 kekuasaan presiden.
Ya, kemudian presiden ini biasanya terdiri dibantu oleh kabinet presiden. Ya, karena beliau sebagai pemimpin eksekutif tertinggi, makanya beliau punya pembantu-pembantu. Pembantunya itu secara garis besar ada dua. Yang pertama para menteri, ya. Para menteri ini adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian. Ya. Kemudian lembaga non kementerian melaksanakan tugas pemerintahan tertentu, misalnya Kementerian Pangan, misalnya Badan Pangan, ya itu khusus urusan pangan. Ini sekarang banyak sekali ada lembaga kemiskinan yang Pak Sujiman Sujatmiko ya kemiskinan. Nah, banyak sekali sekarang. Nah, jadi presiden ini dia membentuk kabinet untuk membantunya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Para menteri itu bertanggung jawab langsung kepada presiden, bukan kepada DPR. Ya. Kemudian yang berikutnya lembaga berapa lagi? Yang kelima ya. Yang kelima yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu adalah kekuasaan kehakiman yang tertinggi. Kehakiman. Ya. Mahkamah Agung ini merupakan puncak dari 4 lingkungan peradilan di Indonesia yang berperan sebagai pengadilan negara tertinggi. Apa-apa saja tuh pengadilan yang ada di Indonesia. Satu, pengadilan umum, ya kan? Ada pengadilan negeri ya. Pengadilan negeri nanti ada lagi dibagi, ada yang khusus apa namanya itu korupsi, ya dan sebagainya. Kemudian yang kedua pengadilan agama, ada kalau di Aceh itu ada Mahkamah Syariah. Kemudian peradilan militer, ya peradilan militer. Kemudian ada lagi peradilan tata usaha negara. Nah, jadi Mahkamah Agung merupakan puncak dari 4 lingkungan peradilan di Indonesia yang berperan sebagai pengadilan negara tertinggi. Ya, nanti bahan kuliah ini nanti boleh adik-adik di nonton di YouTube nanti, ya. Nanti saya kirim ininya linknya. Jangan lupa subscribe, ya. Kemudian fungsi dan wewenang Mahkamah Agung itu paling tidak ada 5, ya. Mahkamah Agung itu ada 5. Nah, di bawahnya ada pengadilan-pengadilan lebih ada 4 ya. Kalau Mahkamah Agung ini dia pertama mengadili pada tingkat kasasi. Mengadili pada tingkat kasasi. Ini fungsi dan wewenang Mahkamah Agung ya, ada 5. Yang kedua, menguji peraturan di bawah undang-undang. Kalau undang-undang kemana? Kalau menguji undang-undang kemana? Mahkamah Konstitusi. Ya. Kemudian memberikan pertimbangan hukum kepada presiden. Kemudian mengawasi jalannya peradilan di semua lingkungan dia. Kemudian mereka juga berhak untuk mengajukan 3 calon hakim konstitusi. Ya, mengajukan hakim konstitusi. Nah, itu tugas daripada Mahkamah Agung. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ke-6, yaitu Mahkamah Konstitusi. Atau biasa kita sebut dengan MK. Ada 4 4 kewenangan yang dimiliki oleh MK. Yang pertama, pengawal konstitusi.
yang mengawal Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah MK untuk menjamin tegaknya konstitusi sebagai hukum tertinggi. Itu yang pertama tugasnya MK. Yang kedua, pengujian terhadap undang-undang. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ini fungsi yang kedua ini berbeda dengan fungsi yang pertama tadi. Fungsi pertama tadi itu melihat seluruh konteks daripada Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa diterapkan. Kemudian yang ketiga, sengketa kewenangan. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara. Ya. Kan kadang-kadang juga ada yang bersengketa misalnya menyangkut tentang satu perkara yang ditangani oleh pihak kejaksaan, tapi KPK juga tangani. Kadang-kadang mereka mengajukan ke konstitusi siapa sebenarnya yang paling berhak. Ya. Kemudian juga yang keempat, sengketa pemilu. Nah, jadi ada 4 kewenangan yang dimiliki oleh MK dalam negara Indonesia. Kemudian ada lagi yang keberapa? Yang ketujuh, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini mereka memiliki 3 kewenangan. Yang pertama, melakukan seleksi terhadap Hakim Agung. Ya, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Yang kedua, pengawasan hakim, menjaga dan menegakkan kehormatan dan perilaku hakim. Kemudian penjaga etik, memastikan hakim mematuhi kode etik dan pedoman perilaku. Hakim nggak boleh dia duduk-duduk sama orang, apalagi yang sedang berperkara. Ya, apalagi berperkara. Kemudian BPK. Yang keberapa? Ke-8 BPK. Badan Pemeriksa Keuangan Daerah. Kalau dalam sudut trias politika, BPK ini masuk ke mana dia? Ke legislatif kah? Ke eksekutif kah? Ke satu lagi apa tadi? Yudikatif kah? Ya. Mungkin dia agak berbau-bau yudikatif ya mungkin ya. Makanya kita Indonesia ini tidak seluruhnya 100% menganut azas seperti mereka. Jadi BPK ini ada tiga perannya. Ya, 3 perannya. Yang pertama, memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Makanya dia berbeda, dia pengertian pengawasan, monitoring dan evaluasi, dan pemeriksaan. Pemeriksaan ini yang biasa disebut dalam bahasa Inggrisnya audit. Audited, ya audit. Ya. Jadi ada tiga fungsinya: pemeriksa keuangan, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Itu seluruh provinsi, seluruh kabupaten mereka masuk. Periksa semuanya. Jadi misalnya kalau dengan BPKP itu kita bisa surati BPKP misalnya kalau ada seperti kegiatan PON kemarin, ya PON di Aceh kemarin, kita surati BPKP sebelum kita lakukan pembayaran supaya BPKP melakukan review, ya melakukan review. BPK nggak mau seperti itu. Tugas mereka hanya memeriksa yang sudah dilaksanakan. Nah, itu beda dengan BPKP. Kemudian yang kedua, memberikan laporan hasil pemeriksaan, menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada DPR, ya, dan DPRD, bahkan juga kepada DPD. Jadi hasil pemeriksaannya itu disampaikan kepada DPR. Jadi disitulah nanti
Kalau tidak ditindaklanjuti oleh eksekutif, nanti akan dilaporkan ke aparat penegak hukum. Misalnya kalau kelebihan bayar sebuah proyek, itu kan eksekutif harus minta kepada pemborong itu, misalnya kontraktornya harus mengembalikan uangnya. Ya, mengembalikan uangnya. Kemudian yang ketiga, tindak lanjut. Setelah memeriksa, kemudian melaporkan, kemudian memantau tindak lanjut itu. Penyelesaian terutama terhadap kerugian negara yang dilaporkan, dicek itu. Jadi sampai tuntas. Ya, sampai tuntas. Kemudian ada lagi Bank Indonesia. Ya. Bank Indonesia. Ini yang keberapa nih sekarang? Ke-9 ya. Ini tambahan lagi nih. Bank Indonesia juga sangat penting. Bank Indonesia itu ada 4 kewenangannya. Yang pertama menetapkan kebijakan moneter, mengelola suku bunga dan inflasi. Yang kedua, menjaga stabilitas rupiah, mengatur agar nilai rupiah dan juga cadangan devisa. Yang keempat, mengatur dan mengawasi bank, memastikan kesehatan sektor perbankan. Tapi kegiatan ini sudah beralih sekarang menjadi OJK. Kemudian yang ketiga, sistem pembayaran. Ya, mengelola infrastruktur transaksi nasional ini juga sudah menjadi kewenangan daripada OJK. Seperti kris, ya. Sekarang ada cashless, ya. Nggak boleh lagi pakai uang cash, tapi pakai cashless. Ya. Kemudian ada KPU, Komisi Pemilihan Umum, ya, yang status kedudukannya itu lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, legislatif ataupun yudikatif, memiliki struktur hierarki ke tingkat pusat hingga ke desa, kelurahan untuk melaksanakan pemilu. Tugasnya merencanakan dan mempersiapkan pemilu, menetapkan peserta pemilu, menetapkan jumlah kursi dan daerah pemilihan, melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara, menetapkan dan mengumumkan hasil pemilu. Hasil pemilu. Ya. Mungkin hari ini kita cukupkan sekarang, sekian, nanti kita akan lanjutkan lagi mengenai pemerintahan daerah, ya, azas otonomi, dan lain-lain sebagainya, ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan kembali. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Nanti saya akan kirimkan link mata kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.